Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelompok 3 kelas profesional perbankan syariah 6B. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempresentasikan tentang analisis rasio laporan keuangan pada Bank BTN Syariah periode 2020. Oke, langsung saja. Di situ ada tampilan anggota para kelompok 3. Dan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman semuanya mulai dari analisis perhitungan dan menginterpretasikan perhitungan yang ada. Silahkan dicermati. Pengertian laporan keuangan. Menurut Kasmir, laporan keuangan ialah laporan yang memperlihatkan tentang bagaimana keadaan keuangan di perusahaan pada periode tertentu. Analisis teknik perbandingan dibagi menjadi dua. Yang pertama secara internal. Secara internal untuk mengawasi bagaimana kinerja perusahaan dalam periode waktu kemarin dan sekarang. Yang kedua yaitu secara eksternal, digunakan untuk membandingkan bagaimana kinerja perusahaan yang berada dalam satu sektor yang sama. Tujuan laporan keuangan Tujuannya untuk memberikan informasi tentang bagaimana kinerja keuangan, posisi keuangan, dan juga perubahan posisi keuangan di perusahaan digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, pengawas syariah, karyawan, pemasok, dan mitra usaha, pelanggan, pemerintah, dan manajemen perusahaan. Teknik analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan analisa teknik rasio, di mana dalam teknik tersebut dibagi menjadi 5 rasio. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Ialah merupakan kemampuan perusahaan menciptakan laba dari penjualan aset dan modal saham. Semakin besar tingkat rasionya, maka semakin bagus profitabilitas sebuah perusahaan itu. Yang kedua, rasio likuiditas. Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat dananya ditagih oleh pihak ketiga. Di sini semakin besar rasio, maka semakin liquid perusahaan tersebut. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang atau keseluruhan hutang yang dimiliki oleh perusahaan, atau bisa juga rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan atau bank dibiayai dengan utang. Semakin besar tingkat rasio solvabilitas, maka semakin buruk, karena harus bayar hutang dengan modalnya sendiri. Yang keempat, rasio efisiensi biaya. Merupakan pengukuran efisiensi operasional bank dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, di mana semakin kecil tingkat rasio efisiensi ini, maka semakin bagus perusahaan itu. Perusahaan lebih efisien dalam mengeluarkan biayanya. Yang kelima, rasio aktivitas. Ialah mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan sehari-hari. Semakin besar tingkat rasionya, maka semakin baik. Perhitungan rasio itu dibagi menjadi beberapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu net profit margin. NPM ini menjelaskan tentang tingkat laba bersih yang mampu dihasilkan bank dari seluruh pendapatan yang diperoleh. Yang kedua yaitu yang B, ROA, Return on Asset, kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam keseluruhan asetnya. Yang ketiga, ROE, Return on Equity, tingkat pengembalian modal atas laba yang diputar. Pada pembahasan yang selanjutnya yaitu perhitungan rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas di sini ada A, yaitu current ratio atau rasio lancar, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus dari CR bisa dilihat pada tampilan slide ini, dan juga perbandingannya pada tahun 2019 dan 2020
diperoleh masing-masing CR-nya yaitu 6,8% dan juga 5,1%. Ini menandakan bahwa terjadi penurunan angka pada rasio CR dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya pada poin B yaitu rasio likuiditas pada quick ratio atau rasio cepat, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan atau pemilih simpanan giro, tabungan, dan deposito dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh suatu bank. Dengan rumus QR sama dengan kas dibagi utang lancar. Pada sebelah kanan di situ terdapat perbandingan perhitungan rasio pada 2019 dan 2020 di PTN Syariah. Quick ratio pada 2019 didapat 0,5%, sedangkan di 2020 0,4%. Dari angka ini berarti 2019 ke 2020 itu QR-nya mengalami penurunan sebesar 0,1%. Selanjutnya pada poin C, rasio likuiditas financing deposit ratio atau FDR, yaitu kemampuan bank dalam pembiayaan yang disalurkan, dengan rumusnya yaitu total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. Pada tabel yang sebelahnya bahwa 2019 dan 2020 itu pun mengalami penurunan. FDR tahun 2019 sebesar 63,8% dan FDR tahun 2020 sebesar 63,1%. Dari 2019 ke 2020 pada rasio likuiditas entah itu dari CR atau rasio lancar, QR atau rasio cepat, dan FDR mengalami penurunan secara keseluruhan atau semuanya mengalami penurunan di rasio likuiditas. Selanjutnya, perhitungan rasio. Yang pertama, rasio solvabilitas. Di sini ada debt to equity ratio atau DER. DER sendiri menunjukkan jumlah total utang dengan dana syirka temporer yang dibandingkan dengan total ekuitas. Rumus DER sendiri sama dengan total utang ditambah dana syirka temporer dibagi total modal. Di situ dapat dilihat pada kolom ada 2019 dan 2020. Yang 2019 DER-nya sama dengan 269.451.682 dibagi 23.836.195 sama dengan 11,304 atau sama dengan 1.130,4%. Lalu yang 2020 DER-nya sama dengan 321.376.142 dibagi 19.987.845 sama dengan 16.078 atau sama dengan 1.607,8%. Yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada fixed asset turnover atau FAT. FAT sendiri merupakan total pendapatan yang dibandingkan dengan aset tetap bersih atau satuannya kali. Rumus FAT sendiri yaitu sama dengan total pendapatan dibagi aset tetap bersih. Dapat dilihat di kolom yang 2019 FAT-nya sama dengan total pendapatan dibagi aset tetap bersih sama dengan 27.829.726 dibagi 8.611.430 sama dengan 3,231 kali. Yang 2020 FAT sama dengan total pendapatan dibagi aset tetap bersih sama dengan 27.620.387 dibagi 12.100.004.019 sama dengan 2,281 kali. Yang kedua ada total asset turnover atau ATO. ATO sendiri merupakan total pendapatan yang dibandingkan dengan total aset satuannya kali. ATO sendiri sama dengan total pendapatan dibagi total aset. Dapat dilihat di kolom 2019 ATO sama dengan total pendapatan dibagi total aset sama dengan 27.829.726 dibagi
311.776.828 sama dengan 0,0892 kali. Yang 2020 ataunya sama dengan total pendapatan dibagi total aset sama dengan 27.620.387 dibagi 361.208,46 sama dengan 0,0764 kali. Selanjutnya, perhitungan rasio menggunakan rasio efisiensi biaya, di mana dalam rasio ini diukur menggunakan BOPO, yaitu menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank dari biaya operasional yang dikeluarkan terhadap berapa besar pendapatan yang dihasilkan. Pada BTN Syariah yang kami analisis, di mana pada tahun 2019 tingkat BOPO sebesar 85,5%. Kemudian pada tahun 2020, tingkat BOPO mencapai 83,3%. Dari sini terlihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020, tingkat BOPO BTN Syariah mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan maka perusahaan semakin efisien dalam mengeluarkan biaya. Dari hasil analisis, maka dapat diinterpretasikan rasio profitabilitas BTN Syariah dari tahun 2019 ke tahun 2020, di mana kemampuan BTN Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin bagus. Terlihat pada NPM, ROA, dan ROE BTN Syariah yang mengalami kenaikan secara signifikan. Selanjutnya, interpretasi pembahasan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Dari hasil perhitungan, current ratio, quick ratio, dan FDR. Current ratio pada 2019 hasilnya 6,80%, di 2020 5,10%, dan perbandingannya minus 1,70%. Pada quick ratio hasilnya 2019 0,50%, yang di 2020 0,40%, jadi perbandingannya minus 0,10%. Pada hasil FDR di 2019 64%, di 2020 63,10%, dan perbandingannya 0,70%. Jadi, menurut hasil perhitungan di atas dapat kita simpulkan atau interpretasikan menjadi kemampuan BTN Syariah dalam membayar utang jangka pendek mengalami penurunan berdasarkan pada current ratio dan quick ratio-nya. Rasio lancar pada tahun 2019 mampu membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas plus penempatan sebesar Rp0,06. Pada rasio cepat atau quick ratio, mampu membayar setiap Rp1 dengan Rp0,05, sehingga CR dan QR sama-sama buruk. FDR pun masih jauh dari yang ditetapkan oleh BI, sehingga ada opportunity cost atau tidak adanya pemanfaatan pembiayaan dana. Yang kedua, rasio solvabilitas. Di sini menggunakan perhitungan DER, di mana hasil dari 2019 hasilnya 1130,4%. Pada 2020 hasilnya 1607,8%, dan perbandingannya 477,4%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan interpretasinya adalah DER pada BTN Syariah mengalami kenaikan yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modelnya. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Tingkat Fed pada tahun 2019 sebesar 3,23 kali, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 2,28 kali. Terjadi penurunan sebesar 0,95 kali.
tingkat ATO pada tahun 2019 sebesar 0,09 kali, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,08 kali. Terjadi penurunan sebesar 0,01 kali. Rasio aktiva PTN Syariah mengalami penurunan, baik pada Fed maupun ATO-nya. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Fed PTN Syariah sebesar 3,23 kali, yang artinya PTN Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 3,23 kali untuk menghasilkan Rp1. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi biaya. Tingkat BOPO pada tahun 2019 sebesar 85,50%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 83,30%. Terjadi penurunan sebesar 2,20%. BOPO PTN Syariah mengalami penurunan, artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp0,85 atau laba operasionalnya hanya sebesar 15% atau Rp0,15. Baik, sekian itu tadi yang bisa disampaikan dari kami kelompok 3 tentang pembahasan analisis rasio laporan keuangan Bank BTN Syariah periode 2020. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Yaudah, bye bye.